Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai anak pejabat Ditjen Pajak lakukan penganiayaan, sering pamerkan harta orang tuanya. Dilansir dari Tribun News, seorang pegawai pajak bernama Rafael Aluntri Sambodo menjadi perbincangan masyarakat luas. Hal itu terjadi setelah perilaku sang anak, MDS, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap D, seorang remaja di bawah umur berbuntut panjang. Sorotan terhadap MDS tak hanya soal penganiayaan, tapi juga terkait pamer harta yang dilakukannya. Adapun kekayaan yang dimiliki orang tua pelaku penganiayaan pun menjadi perbincangan. Kekayaan ayah dari pelaku terduga penganiayaan seorang pemuda di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat mencapai 56 miliar rupiah. Diketahui pelaku berinisial MDS diduga menganiaya anak dari pengurus pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina berinisial D. Ayah dari MDS dikabarkan merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, yakni Rafael Aluntri Sambodo, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II. Mengutip dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN KPK, Rafael Aluntri Sambodo memiliki kekayaan sebesar 56,10 miliar rupiah. Harta kekayaan tersebut terakhir dilaporkan pada 31 Desember 2021. Ia memiliki harta tanah dan bangunan senilai 51,93 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin sebesar 425 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah, surat berharga mencapai 1,22 miliar rupiah. Kas dan setara kas sebesar 1,34 miliar rupiah dan harta lainnya mencapai 419,4 juta rupiah. Rafael Aluntri Sambodo tercatat tidak memiliki hutang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat di wilayah Jakarta Selatan. Dikutip dalam akun media sosial Instagram Sri Mulyani, ia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Selain itu, Ani memaparkan Kemenko terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Terakhir, Ani menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang turut mengawasi penegakan hukum khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Polisi telah melakukan penangkapan terhadap pengemudi Jeep Rubicon berinisial MDS yang menganiaya anak dari pengurus pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina berinisial D. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menyebut penganiayaan itu bermula saat teman MDS berinisial A mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, MDS langsung mendatangi D yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Kemudian setelah MDS bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D. Saat itu, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata, Jalan Permata Hijau Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini MDS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Baiklah Tribuners, demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.